What's up guys, kembali lagi di channel Adena Rider. Kalian bisa lihat ada apa ini? Ganteng-ganteng banget. Ini adalah helm ganteng yang pernah viral dari tahun 2020. Dari mulai dia launching sampai sekarang, helm ini masih banyak diburu oleh semua kalangan pecinta helm dan juga semua kalangan biker. Helm ini menjadi helm idaman para biker. Kenapa? Nanti akan kita bahas kenapa yang membuat helm ini sampai segitunya digemari oleh banyak para biker dan para rider. Apa sih kelebihan helm ini dan apa sih yang dikasih ke kita oleh helm ini sehingga dia banyak diburu oleh pecinta motor ataupun pecinta helm-helm. Ya, baik, sebelum lanjut jangan lupa buat kalian subscribe channel ini untuk selalu mendukung, dan juga jangan lupa like and share-nya, dan kita lihat spesifikasi lebih lanjutnya. Inilah dia helm KYT Tificos yang tadi sudah kalian lihat tuh ya, yang ganteng-ganteng, super ganteng. Dan ini diklaim helm pernah viral di tahun 2020 dan sampai saat ini masih banyak banget diminati gitu ya. Maka langsung aja kita bakal nge-review helm ini. Apa sih kelebihan yang dikasih oleh helm KYT Tificos? Untuk yang pertama kita bakal ngelihat spesifikasinya dulu. Ini yang udah saya pegang adalah KYT Tificos keluaran terbaru. Ini Black Dove series ya, warna hitam Dove. Dan bisa kalian lihat ini ganteng banget ya, mulai dari depannya, kemudian dari samping, dari belakang. Bahkan kata orang-orang ini helm adalah sudah ganteng sejak lahir. Jadi nggak perlu juga kalian modif, dia sudah dimodif dari pabriknya. Seperti sebelumnya KYT belum ada memberikan spoiler pada helm-helm sekelasnya sebelumnya, belum ada. Sehingga kalian perlu untuk mengcustom spoiler belakang biar kelihatan lebih mewah. Tapi untuk kali ini KYT sudah memberikan spoiler bawaan pada helm ini, walaupun visornya masih visor bening, tapi ini sudah diganti ya sama ownernya. Ini visor sudah memakai visor dark smoke ya, sudah diganti sama ownernya, makanya kelihatan tambah ganteng banget. Spesifikasi yang pertama adalah helm ini sudah dilengkapi oleh 4 ventilasi udara yang memberikan kenyamanan bagi kalian yang suka kebut-kebutan di jalan gitu. Nah, kalian tanpa harus membuka visor untuk mendapatkan udara yang maksimal, tapi dengan 4 ventilasi udara yang dikasih pada KYT Tificos ini sangat kerasa banget ya kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Karena ini masih termasuk helm menengah ke bawah ya, masih termasuk helm menengah ke bawah. Walaupun untuk sekarang harganya sudah mencapai 2 jutaan. Untuk masalah harga nanti kita akan bahas satu persatu. Dengan 4 ventilasi udara, ada di bagian yang pertama, ada di bagian dagu. Ini bagian yang menurut saya ini sangat kerasa banget ya. Ventilasi udara ini kerasa banget ketika kita berkendara di kecepatan 80 km per jam. Dan juga untuk di bagian atas juga dikasih ventilasi udara di bagian kepala ya. Ini tinggal dicetrekin ke bawah untuk mengaktifkan biar untuk rongganya ini terbuka agar bisa masuk udara ke dalam. Dan ini juga kerasa banget di bagian kepala kita ketika kita berkendara di atas 80 km per jam. Tapi kalau kalian berkendara di bawah 80, ini enggak akan kerasa seperti helm-helm yang kelasnya kelas premium ya. Nah, ini enggak kerasa. Tapi untuk kecepatan 80 ke atas ini udah kerasa banget. Dan untuk di sini mungkin sedikit ya bagi saya, kalau saya bilang ventilasi udara di atas ini kurang. Bahkan di kecepatan 100 pun 100 km per jam ini kayak nggak kerasa banget. Jadi ya gimana ya, ya minim aja gitu, tapi nggak apa-apa sih, biar nambah helm ini tambah cakep aja gitu. Oke, kemudian untuk yang kedua kita bisa lihat di bagian belakang.
Ini adalah spoiler yang sudah dikasih dari pabriknya, jadi tanpa harus mengcustom spoiler. Kalian ketika udah beli KYT Titikos ini sudah dapat spoiler. Tapi ada banyak yang jual spoiler tambahan untuk membuat ini lebih cakep. Sebenarnya segini juga udah cukup kelihatan ganteng. Oke, kemudian kita balik dari segi samping. Dari sisi sampingnya, di sini ada tulisan SNI Standar Nasional Indonesia, dan ini sudah diuji coba. Helm ini layak, bahkan diklaim sebagai helm touring dan helm sport. Jadi kalau buat di sirkuit ini belum tidak disarankan ya. Kalau untuk touring dan untuk sport ini sudah diklaim oleh KYT sendiri bahwa ini helm adalah helm touring dan helm sport. Kemudian nggak ada yang beda. Mungkin di bagian depan kita bisa lihat, di bagian depan ini dibikin garis-garis kayak gini biar kelihatan lebih sangar dan biar lebih eksotis aja. Ketika ini ditarik maka ventilasi udaranya kebuka, dan ini nggak ngerubah tampilan sedikit pun. Karena ada tuh helm biasanya ketika ventilasi yang di bagian ini dibuka, ada yang model nonjol ke atas, walaupun bahkan bisa kelihatan beda di saat ventilasi udara ditutup sama dibuka. Kalau ini enggak sama sekali. Kalau kelihatan kalau kita lihat dari jauh, ini enggak ada perbedaan di saat ventilasi udara dibuka ataupun ventilasi udara ditutup. Dan juga fitur yang digunakan pada visor ini adalah ada pengunci. Ya, jadi kalau ketika kita menutup, membuka, kemudian kita tutup nih visornya. Dan ini kalau kita tutup sampai ke bawah, ini bisa kekunci. Kalian bisa dengarkan suaranya, ini sudah kekunci. Jadi untuk membukanya lagi, kita harus tarik ke atas. Untuk helm sekelas KYT Titikos ini masih dikategorikan helm menengah ke bawah. Ini sudah menggunakan fitur pengikat di ring ya. Dan kemudian untuk bagian busa, busanya cukup empuk ya. Untuk kelas helm 1 jutaan ini sudah menggunakan busa yang lumayan empuk banget dan nyaman ketika dipakai. Dan kemudian juga untuk bobot, selanjutnya untuk bobot helm ini bobotnya cukup bisa dibilang lumayan ringan banget ya. Ini bobotnya KYT mengklaim bobot ini cuman 1,4 kg saja. Jadi nggak sampai 1,5 kg. Jadi kalau untuk dipakai lumayan nyaman. Bahkan untuk kita perjalanan jauh touring, karena kan memang diklaim helm ini untuk sport dan touring, maka dia memberikan kesan nyamannya adalah di bobotnya yang nggak bikin kepala kita pegel ketika kita berkendara jarak jauh. Kemudian untuk seriesnya, KYT Titikos mulai pertama launching di tahun 2020 Maret kalau nggak salah, mempunyai motif yang lumayan banyak ya. Jadi yang motif yang nggak membosankan. Nah, ini adalah motif KYT Titikos dengan motif Jaume Masia. Nah, ini kalian bisa lihat, ini motif Jaume Masia, ganteng banget, dan ini keluaran terbaru. Apa sih perbedaan keluaran pertama dengan keluaran terbaru? Sebenarnya sama aja, nggak ada perubahan yang signifikan. Kalau dari segi visor nggak ada perubahan, dari segi ventilasi udara nggak ada perubahan, kemudian spoiler juga nggak ada perubahan, bahkan di busa juga masih sama-sama menggunakan busa dari pertama keluar sampai sekarang sama. Busanya berbahan lumayan empuk. Cuman kelebihan yang diberikan pada yang terbaru adalah dia sudah menyediakan slot intercom. Jadi buat kalian para biker tentunya ketika menggunakan intercom kalian nggak perlu lagi mengkorek bagian dalam ini, ataupun nggak bikin kuping kita sakit, pegel karena keganjel sama speakernya intercom. Karena ini sudah menggunakan slot intercomnya. Kita bisa lihat ya, di dalam sini dia sudah menyembunyikan satu lubang, ini slot untuk kita taruh speaker intercomnya. Jadi kita tinggal taruh aja speaker intercomnya ke dalam sini, dan ini bakal nyaman di telinga dan untuk suaranya juga gak kemana-mana.
jadi gak ganjel di telinga kita. Nah, tapi untuk yang seri sebelumnya, ini ada seri yang lama. Ini adalah KYT Titicals dengan motif leopard. Ya, kalian bisa lihat, nggak ada perubahan. Cuman di sini udah ada spoiler tambahannya. Spoiler tambahan 3D ya, 3 dimensi. Jadi kalau kalian lihat dari bawah juga ada tulisan pantulan KYT-nya. Nah, jadi kelihatan lebih tambah ganteng aja. Ya, terus gak ada perubahan apapun dari segi lekak-lekuk dan juga garis-garis yang diberikan. Garis-garis yang diberikan sama KYT ini di yang baru sama yang lama nggak ada perubahan, ventilasi udara sama. Cuman dia tidak ada slot intercomnya. Jadi ini helm udah menggunakan intercom tapi gak ada slotnya, jadi diganjel. Dan ini bikin lumayan pegel di kuping. Kalau kita udah berkendara sejauh 1 jam, selama 1 jam, ini bakal kerasa lumayan gak enak ya, karena dia belum ada slotnya tuh, masih polos aja gini. Dan ini adalah helm KYT Titicals yang series Leopard, sudah dipakai selama kurang lebih 1 tahun yang lama. Dan bagaimana ulasannya setelah selama saya sendiri, karena ini helm milik saya sendiri yang pakai. Selama 1 tahun apa yang saya rasakan pada helm ini, lumayan nyaman. Dengan helm kelas menengah ke bawah lumayan nyaman ya. Mungkin yang memberikan kesan tidak nyamannya dengan harga 1 jutaan, bahkan sekarang mau tembus 2 juta. Ini adalah masih terlalu berisik banget ya. Ini masih berisik banget. Di bagian sini udaranya masih masuk ke dalam telinga kita, cukup jelas banget kedengaran walaupun sudah menggunakan intercom. Masih sangat berisik suara anginnya. Mungkin ini yang harus diperbaiki oleh KYT ke depannya untuk project dia yang selanjutnya. Kemudian kekurangan yang lain saya rasa itu aja. Kekurangannya yang pertama tadi masih berisik, tapi oke lah. Untuk harga segitu masih worth it lah. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang harga. Ini seru nih guys. Untuk harga sendiri KYT Titicals pertama launching dia buka harga di 1,1 Rp1.100.000. Mungkin buat kalian yang pernah membeli pertama launching dengan harga di bawah 1 juta, kalian bisa komen. Dan juga untuk pertama launching, kalau kalian misalnya beli dengan harga di atas 1.100.000 juga kalian bisa komen, karena berbeda sumber gitu ya, bisa jadi harganya berbeda-beda. Karena helm ini populer dan viral, sempat viral di tahun 2020, 2021 dan bahkan sekarang juga masih banyak digemari. Akhirnya harganya naik luar biasa. Dari 1.100.000 sekarang helm ini dibanderol dengan harga paling murah di pasar 1.780.000. Nah, dan ada yang 1.800.000, bahkan ada yang jual di 1.900.000. Ini kita nggak tahu yang bikinnya mahal, mungkin karena pasar ya. Kalau kita bicara pasar, ketika ada satu barang yang banyak digemari, maka harganya bakal naik. Nah, mungkin di KYT Titicals-nya ini juga kayak begitu. Soalnya dari yang pertama sampai yang seri terbarunya cuman ada perubahan cuman pada slot intercom. Sedangkan pada yang lain, pada materialnya nggak ada yang dirubah. Cuman ada pada slot intercom doang. Tapi untuk harga sekarang udah mencapai 1.800.000 di toko helm ataupun di online shop. Kalian bisa cari, harganya sudah 1.800.000. Dan buat kalian yang pengen helm ganteng, ya saya recommended dengan KYT Titicals ini. Rekomen banget, karena kalau kita low budget, ini cocok buat kita. Karena ini motifnya dari segi motif dan juga dari segi bentuk, ini sudah kelihatan helm kelas premium seperti Sui contohnya. Ini mirip banget, kalau kita lihat mirip banget dengan Sui. Dari mulai lekukan dari depan kemudian ditarik ke belakang agak menonjol. Ini persis kayak Sui. Oke baik, mungkin segitu dulu review seputar helm KYT Titicals ini.
Mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang sedang mencari helm dengan budget di bawah 2 juta. Kalian bisa pilih KYT Titikos karena dia masih worth it sampai di tahun 2022 ini. Dan ini mungkin bakal bertahan sampai beberapa tahun ke depan karena dari bentuknya dia sudah bentuk helm kekinian. KYT Titikos, mantep pokoknya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian dapat informasi terbaru dari video yang tadi sudah kita buat, kalian bisa subscribe dan juga jangan lupa komen, share sebanyak-banyaknya untuk terus mendukung channel AD Rider untuk memberikan seputar review dan otomotif buat kalian cinta motor dan pecinta otomotif. See you dan sampai berjumpa di video selanjutnya.